Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman adik mahasiswa semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih. Kita alhamdulillah di hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kita akan sama-sama membahas tentang mekanisme debit dan kredit dalam penjurnalan. Namun sebelum materi kita bahas bersama, mari kita sama-sama mulai perkuliahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan akuntansi, yang mana persamaan akuntansi itu kita sudah sama-sama tahu bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau hutang plus modal. Jadi kita di pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat persamaan akuntansi sebagai konsep dasar di dalam pencatatan akuntansi. Baik, di pertemuan ini apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan sama-sama membahas tentang mekanisme debit dan kredit dalam akuntansi. Kita tahu di dalam akuntansi itu yang sering kita lihat adalah pencatatan debit dan kredit. Sama dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi pun itu ada debit, ada kredit. Ya. Baik, teman-teman adik mahasiswa semuanya, ketika kita belajar akuntansi, yang paling menarik adalah kita bayangkan bahwa kita pengusaha. Kita bayangkan bahwa kita pengusaha, sehingga kita akan tersemangati di dalam mempelajari akuntansi. Di mekanisme debit dan kredit di dalam akuntansi itu merupakan bagian dari pencatatan yang sangat fundamental. Kita bisa memahami bagaimana laporan keuangan benar atau salah, baik atau buruk, itu ketika kita bisa memahami debit dan kredit. Ya, sistem pencatatan yang paling umum digunakan dalam sistem akuntansi itu kita sering kenal sebagai double entry. Ya, double entry kaitannya dengan debit dan kredit. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita sama-sama akan bahas tentang tiga hal. Yang pertama adalah aturan debit kredit, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis akun, yang ketiga adalah pencatatan transaksi ke jurnal umum. Nah, di dalam aturan debit kredit itu sesungguhnya bahwa kita akan mengetahui kapan akun itu dalam posisi debit, kapan akun itu dalam posisi kredit. Nah, kita akan mengetahui itu ketika kita mengetahui jenis-jenis akun. Di jenis-jenis akun itu ada 5 secara garis besarnya. Ada akun aset atau yang kita sebut sebagai harta, ada hutang, kita sebut juga liabilitas, kemudian modal, itu biasa disebut juga ekuitas, kemudian pendapatan dan beban. Ya, dari 1, 2, dan 3 itu disebut akun real. Kemudian yang kedua, yang keempat dan 5 itu namanya akun nominal. Nah, di dalam pencatatan ini itu nanti aset itu akan di breakdown lebih banyak lagi. Ada aset lancar, ada aset tetap. Kemudian ada juga di hutang, juga ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Kemudian modal itu nanti modal itu berasal dari mana? Bisa modal itu berasal dari pemilik atau pemilik saham, dan yang kedua bisa dari laba ditahan. Nah, baik, itu mungkin permulaan dari pembahasan tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, ini definisi debit dan kredit itu kita tahu keseimbangan. Jadi ketika sisi kiri bertambah, maka sisi kanan juga akan bertambah. Pokoknya semuanya akan balance, akan seimbang setiap saat. Di dalam transaksi itu minimal mempengaruhi dua akun minimal. Bisa saja 3 akun atau 4 akun, tapi yang lebih dominan adalah 2 akun. Misalkan kita bayangkan ketika kita menjadi pengusaha, kemudian kita menyetorkan dana pribadinya untuk modal, maka di dalam pencatatan akuntansinya itu kas bertambah, kemudian modal bertambah. Itu seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita mendapat pinjaman dari bank, ada kas masuk, maka kasnya bertambah, itu di sisi debit, kemudian pinjaman itu sebagai hutang. Nah, kalau pinjaman dari bank itu masuk di hutang jangka panjang. Tapi kalau misalkan hutang operasional, hutang usaha itu masuk jangka pendek, yang masanya itu kurang dari 1 tahun. Baik, mungkin itu ya yang bisa
jelaskan. Barangkali dari teman-teman, adik-adik mahasiswa, ada yang mau bertanya atau mau mendiskusikan terlebih dahulu, kami persilahkan. Silakan. Ya, silakan. Andi, silakan. Ya Pak, jadi pertanyaannya itu begini Pak. Misalkan nih ada seorang pedagang lah Pak, dia butuh transportasi. Sementara harga transportasinya itu katakanlah mobilnya ini sekitar 400 juta gitu. Kemudian dia hanya memiliki uang di asetnya itu sekitar ya net asetnya itu sekitar 100 juta doang gitu. Nah itu pencatatannya gimana Pak? Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Azmi, pertanyaannya cukup baik sekali nih, bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian buat teman-teman juga. Jadi andaikan Mas Azmi ini punya perusahaan besar, cukup besar ya, kemudian butuh kendaraan untuk operasional, harganya 400 juta tapi uang cashnya itu ada 100 juta ataupun ada tetapi bisa digunakan untuk yang lain, sehingga yang dialokasikan untuk membeli kendaraan itu hanya 100 juta. Nah maka di dalam pencatatannya itu ada 3 akun ya. Apa yang tadi saya sampaikan itu bisa 2 akun, bisa lebih dari 2. Ada 3 akun berarti. Kalau ini kita ibaratkan di soal yang kedua ini, toko sukses membeli peralatan secara tunai. Kalau secara tunai itu akunnya cuma 2, yaitu yang berkurang adalah kas. Peralatannya bertambah, kasnya itu berkurang. Maka ketika punya uang hanya sebagian, tapi kemudian ingin memiliki kendaraan, maka akunnya 3. Yang pertama berarti di sini kendaraan itu nilainya 400 juta. Kemudian yang kedua adalah kas. Kasnya itu ada di sisi kredit. Kas di sisi kredit itu sebesar 100 juta karena uang yang dimiliki yang dipakai untuk uang muka itu 100 juta. Yang kemudian sisanya adalah itu bagian dari hutang ya. Hutang kendaraan sebesar 300 juta. Jadi ketika kendaraan harganya 400 di sisi kiri, itu maka di sisi kanan harus 400 juga. Maka akunnya ada 3 akun. Yang di sisi kiri 1 akun, di sisi kanan 2 akun. Itu bisa dipahami Mas Azmi? Ya Pak, bisa. Ya, barangkali ada yang lain, silakan atau cukup? Cukup. Baik, teman-teman ada di mahasiswa, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kaitannya perubahan posisi akun. Tolong perhatikan ya. Jadi di dalam akuntansi itu akun yang besar itu ada 5: harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di 5 akun ini itu nanti sama-sama semuanya memiliki akun-akun turunan, ya, akun-akun turunan. Nah, kita harus mengetahui dari masing-masing akun ini kapan dia berubah di posisi debit, kapan dia berubah di posisi kredit. Kalau kita memahami ini, maka kita akan bisa membaca laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, neraca, kemudian laporan perubahan kas, maupun misalkan kaitannya dengan perubahan modal. Ya, baik, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama adalah harta. Harta itu ketika bertambah dia akan ada di posisi debit. Harta itu terdiri dari misalkan ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada persediaan, ada perlengkapan. Kemudian ada juga yang kemudian harta tetap, itu ada namanya peralatan, ada kendaraan, ada tanah, ada bangunan. Nah, di dalam harta tetap atau aset tetap itu pasti akan ada namanya penyusutan. Nanti kita akan bahas di kemudian hari ya, terkait dengan penyusutan. Nah, di dalam aset tetap itu ada penyusutan semuanya hampir, tetapi satu aset tetap yang tidak ada penyusutan yaitu tanah. Kalau yang lainnya ada penyusutannya semua. Nah, harta ketika misalkan kita kasnya bertambah maka ada di debit. Ketika kasnya berkurang maka ada di kredit. Begitupun misalkan kita punya kendaraan, ketika kita membeli kendaraan itu kan kas. Maka itu membeli kendaraan itu kan aset, harta. Maka posisinya ada di debit.
Yang dikreditnya apa ya nanti tergantung dia, kalau misalkan posisinya dari kas berarti kasnya kredit dan lain sebagainya. Pokoknya ada perubahan harta itu posisinya ada di debit dan di kredit. Ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia di kredit. Namun sebaliknya ketika hutang dan modal ini sama-sama ya, hutang dan modal itu posisinya ketika bertambah dia justru ada di kredit. Tapi kalau misalkan berkurang ada di debit. Logikanya seperti apa? Logikanya begini, ketika kita punya hutang tambahan, maka beban perusahaan itu akan bertambah. Itu seperti itu. Nah, ketika hutang itu bertambah, maka beban perusahaan itu akan bertambah. Maka adanya di posisi di kredit. Posisi kredit. Kemudian modal pun ada di posisi kredit. Tapi kalau misalkan perusahaan itu melunasi atau membayar hutangnya, maka dia akan mengurangi hutang, itu posisi ada di debit. Itu kebalikannya. Begitupun ketika modal itu berkurang, dia posisinya akan ada di debit seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di angka 4 dan 5 ini yang kemudian kita sebut sebagai akun nominal. Itu kalau pendapatan itu perlakuannya sama dengan hutang dan modal, kalau beban perlakuannya sama dengan harta. Nah, logikanya seperti apa? Logikanya ketika pendapatan itu bertambah, maka dia posisinya akan ada di kredit. Kenapa demikian? Karena itu merupakan bagian dari hasil usaha kita. Nah, pendapatan ini itu bisa kemudian menjadi modal, ketika laba ini ditahan atau pendapatannya ditahan untuk menambah modal. Tapi kalau misalnya diambil, berarti maka dia akan menjadi bagi hasil atau dividennya dan lain sebagainya. Nah, kalau beban, misalkan beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air dan lain sebagainya, ketika dibayar bertambah kan, ketika dibayar berkurang kan, maka dia posisinya ada di debit ya. Tapi kalau misalkan belum dibayar, dia posisinya menjadi kredit. Itu seperti itu ya. Jadi beban itu misalkan beban sewa atau beban gaji itu ketika beban gaji bertambah itu dia posisi di debit, tapi beban gaji berkurang posisinya ada di kredit. Baik, itu mungkin yang harus adik-adik mahasiswa pahami, teman-teman pahami bahwa perubahan akun ini itu akan mempengaruhi setiap transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan. Kalau kita masih usahanya kayak misalkan laundry, usaha setim motor, atau misalkan usaha fotokopi nggak terlalu kompleks. Tetapi kalau kita punya perusahaan yang cukup besar, maka akun-akunnya juga akan lebih banyak dan akan lebih kompleks lagi. Nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan dan lain sebagainya ya. Baik, itu mungkin barangkali dari yang sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau memang tidak ada nanti akan ada soal untuk dikerjakan di rumah. Baik, jika dirasa tidak ada pertanyaan lagi dari adik-adik teman-teman mahasiswa semuanya, saya akan memberikan tugas latihan mandiri ya untuk teman-teman bisa dikerjakan di rumah dan nanti akan dikumpulkan di link yang akan saya share di grup ya. Baik, nanti di soal ini ada 15 transaksi. 15 transaksi ini kaitannya dengan perubahan posisi akun ya, kaitan dengan perubahan posisi akun, bagaimana transaksi itu ada di debit, ada di kreditnya dan lain sebagainya, cara menjurnalnya seperti apa, itu silahkan teman-teman bisa pelajari, bisa dikerjakan secara berkelompok ataupun mandiri, silahkan. Mungkin itu yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian nanti kita akan sama-sama bahas di pertemuan berikutnya. Baik, cukup kita pertemuan kali ini yang kita sama-sama membahas mekanisme debit dan kredit dalam akuntansi. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang banyak hal ya, terutama nanti pada endingnya kita akan membahas tentang laporan keuangan.
Mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini ada manfaatnya, dan apa yang kalian misalkan belum paham silahkan didiskusikan dan ditanyakan. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.